يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Sunan An-Nasa'i, kajian kita yang pada kali ini di pertemuan ke-7 kita akan membahas insyaallah hadis ketiga dari kitab Al-Mujtaba Sunan An-Nasa'i As-Sughra. Hadis ketiga ini itu di dalam bab kaifa yastak. Itu bab bagaimana dia bersiwak. Bagaimana seorang muslim bersiwak. Jadi bab ini akan menyebutkan di dalamnya satu hadis yang menunjukkan bagaimana al-istiyak, yaitu bagaimana caranya bersiwak. Jadi kaifa bagaimana, maksudnya bagaimana caranya yastak untuk bersiwak. Istaka yastaku itu maknanya adalah istamala as-siwak. Jadi istaka yastaku adalah istamala as-siwak, yaitu menggunakan siwak. Baik, kita akan membaca terlebih dahulu sanad dan matan hadis ketiga ini. Setelah itu kita terjemahkan dan insyaallah kita akan jelaskan beberapa hal perihal sanad dan juga matan insyaallah taala. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah berkata, Akhbarana Ahmad bin Abdah qal akhbarana Hammad bin Zaid qal akhbarana Ghailan bin Jarir an Abi Burdah an Abi Musa qal dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan wa taraf as-siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul a. Kita ulangi sekali lagi dari sanad dan juga matannya. Qala al-Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i Abu Abdullah Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i akhbarana Ahmad bin Abdah qala akhbarana Hammad bin Ziyad atau bin Zaid qala akhbarana Ghailan bin Jarir an Abi Burdah an Abi Musa qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan wa tarafu as-siwak ala lisanihi wa huwa yaqul a. Telah menceritakan, kata Imam Nasa'i, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid
Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah SAW, aku masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, yaitu menemui Rasulullah SAW, wa huwa yastan, dan beliau dalam keadaan bersiwak, wa tarafus siwaki ala lisanihi, dan ujung siwaknya itu berada di atas lidah beliau, wa huwa yaqul, dan beliau mengeluarkan suara a. Ya, insyaallah nanti kita bahas itu. Tapi sekarang mari kita bahas terlebih dahulu sanad hadis ini dari rijalul hadisnya. Imam Abu Abdullah Ahmad bin Syu'aib An-Nasai berkata, akhbarana Ahmad bin Abdah. Ahmad bin Abdah, yaitu Ahmad bin Abdah bin Musa Abu Abdullah Al-Basri dari Basrah, seorang yang fiqh, wafat pada tahun 245 Hijriah. Ahmad bin Abdah ini merupakan gurunya para ulama, gurunya para ashab kitab hadis atau kitab induk hadis. Semua dari kutubus sittah kita tahu, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah, meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Abdah, kecuali Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Muslim pun meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Abdah. Imam ashab al-arba'ah, yaitu 4 orang dari ashabus sunan, mereka pun meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Abdah, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ya, sebagaimana di sini kita lihat Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Ahmad bin Abdah. Baik. Dan dalam kitab Sunan An-Nasa'i As-Sughra ini, hadis yang mana Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah jumlahnya hanyalah 9 dari seluruh ribuan hadis. Baik, kemudian setelah tadi Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i mengatakan akhbarana Ahmad bin Abdah, qala akhbarana Hammad bin Zaid, telah mengabarkan kepada kami siapa? Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Abu Ismail Al-Basri, juga dari Basrah, sebagaimana yang sebelumnya itu yang muridnya itu Ahmad bin Abdah. Hammad bin Zaid adalah seorang yang thiqah, faqih, dan seorang yang masyhur di bidang hadis. Wafat pada tahun 179, sama seperti wafatnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kemudian Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi ini, beliau meriwayatkan hadis dan berguru pada beberapa dari ulama hadis, di antaranya Anas bin Sirin, kemudian Asim bin Bahdalah, kemudian juga Ayyub, yaitu Ayyub As-Sakhtiyani, dan banyak lagi. Dan di antara orang yang meriwayatkan hadis dari beliau, yaitu dari Hammad bin Zaid, di antara ulama masyhur yang meriwayatkan hadis dari Hammad bin Zaid adalah Sufyan Ats-Tsauri, juga Abdurrahman bin Al-Mahdi atau Abdurrahman bin Mahdi, dan juga Ali bin Al-Madini, dan para ulama banyak lagi. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, ma ra'aitu ahfadhu minhu wala a'lama bis sunnah wala afqaha bil basrati minhu. Kata Abdurrahman bin Mahdi tentang Hammad bin Zaid ini, ma ra'aitu ahfadhu minhu, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih terjaga hafalannya daripada Hammad bin Zaid ini. Wala a'lama bis sunnah, dan
Tidak pula ada orang yang lebih mengetahui darinya tentang sunnah. Wala afqaha, dan tidak ada yang lebih faqih daripada Hammad bin Zaid. Di mana? Bil Basrah, di Basrah. Hammad bin Zaid ini kita tahu dari Basrah. Dan kata Abdurrahman bin Mahdi ketika melihat dan meneliti tentang Hammad bin Zaid, beliau merekomendasikan bahwasanya tidak ada yang pernah mengungguli. Menurut beliau tidak ada yang pernah aku lihat mengungguli dari segi hafalan beliau, dari segi ilmunya tentang sunnah, dan dari segi kefaqihannya, pemahamannya akan agama. Itu kata Abdurrahman bin Mahdi terhadap Hammad bin Zaid. Setelah tadi kita membahas Ahmad bin Abdah khalas, kemudian Hammad bin Zaid. Setelah itu kita bahas qala Ahmad bin Zaid akhbarana Ghailan bin Jarir, telah mengabarkan kepada kami Ghailan bin Jarir. Ghailan bin Jarir Al-Basri juga, seorang yang thiqah, wafat pada tahun 132. Dan juga di kitab ini sebagaimana Ahmad bin Abdah, Ghailan bin Jarir hanya memiliki dipakai hadisnya di Sunan An-Nasa'i Sughra ini sebanyak 9 buah hadis. Kemudian Ghailan bin Jarir meriwayatkan dari Abu Burdah. Abu Burdah kita tahu kalau misalnya Abu Burdah itu seperti nama kunyah. Makanya para ulama berselisih pendapat mengenai nama aslinya Abu Burdah ini siapa. Ada yang mengatakan namanya Abu Burdah aslinya adalah Amir. Ada yang mengatakan nama asli Abu Burdah adalah Al-Harith. Ala kulli hal, yang manapun namanya beliau tetaplah disepakati oleh para ulama bahwasanya Abu Burdah ini, baik itu Amir atau Al-Harith namanya, adalah anak dari Abu Musa Al-Asy'ari. Anak dari Abu Musa Al-Asy'ari, wafat pada tahun 104 Hijriah. Dan kita lihat dari sanadnya, tadi kalau misalnya qala Imam An-Nasa'i akhbarana Ahmad bin Abdah, qala akhbarana Hammad bin Zaid, qala akhbarana Ghailan bin Jarir an Abi Burdah an Abi Musa Al-Asy'ari. Abi Musa Al-Asy'ari itu adalah Abu Abdullah bin Qais. Nama asli Abu Musa Al-Asy'ari, ya, nama asli Abu Musa Al-Asy'ari adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, seorang sahabat yang masyhur. Ya, seorang sahabat yang masyhur. Baik, beliau radhiyallahu anhu wafat pada tahun 42 Hijriah radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau kita perhatikan dari sanad hadis yang baru saja kita bahas, bahwasanya hadis tadi sanadnya termasuk dari golongan khumasiyat dari Sunan Imam Nasa'i, yaitu yang perawinya antara Al-Imam An-Nasa'i kepada Nabi SAW ada 5 perantara. Jadi yang disebut sebagai khumasi atau khumasiyah. Kalau kita hafal sanadnya maka kita akan mengatakan di sini kalau dari Imam Nasa'i, ya, akhbarana Ahmad bin Abdah qal akhbarana Hammad bin Zaid qal akhbarana Ghailan bin Jarir an, di sini an Abi Burdah an Abi Musa, yaitu Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi perkataan ini akan menjadi perkataan siapa? Perkataan Abi Musa Al-Asy'ari. Maka 5 jumlahnya. Ya, dari Ahmad bin Abdah, gurunya Imam An-Nasa'i dan juga gurunya Muslim dan ashab kutub al-arba'ah, sunan al-arba'ah, yaitu Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dari Hammad bin Zaid, kemudian dari Ghailan bin Jarir, kemudian dari Abu Burdah, dan kemudian Abu Musa, dan kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW sehingga berubah menjadi jumlahnya apa? 5 orang yang disebut khumasiyah. Jadi sanad ini sanad khumasi. Baik. Dan kemudian di antara faedah sanad yang telah kita pelajari bahwasanya semua perawinya ini semuanya thiqat dan orang-orang besar. Ya.
Dan mereka semua dari Ahmad bin Abdah, ya tentu sampai ke Abu Musa al-Asy'ari, adalah para ulama atau para perawi hadis yang para imam ahli hadis mereka bersepakat untuk mengeluarkan nama-nama mereka ke dalam kitab-kitab hadis mereka, yaitu menulis nama-nama mereka di dalam kitab hadis mereka, menulis hadis-hadis mereka dan menisbatkan kepada mereka. Kecuali syekhnya Al-Imam An-Nasa'i ini. Syekhnya Al-Imam An-Nasa'i yaitu Ahmad bin Abdah ini tidak disetujui oleh Imam Bukhari untuk menelurkan hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Makanya lafal Ahmad bin Ma'bad itu tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari karena tidak dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Adapun kalau misalnya kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan lainnya, maka insyaallah antum akan mendapatkan Ahmad bin Abdah di situ. Baik, kemudian di antara kekhususan yang ada di sanad ini ada riwayat anak dari bapaknya. Riwayat anak dari bapaknya. Yang mana? Riwayat Abi Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abi Burdah yang tadi kita bilang ada yang mengatakan namanya Amir, ada yang mengatakan namanya Al-Harith. Yaitu Abu Burdah adalah anak dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di antara kekhususan sanad yang barusan kita pelajari juga ada riwayat tabi'i dari tabi'i lainnya. Riwayat tabi'i dari tabi'i lainnya. Kekhususan ini satu generasi ke generasi yang sama, yaitu Ghailan bin Jarir ke Abi Burdah. Baik. Wallahu musta'an. Kemudian kita lihat setelah tadi an Nabi Musa, Abu Musa berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan." Ya, berarti kata Abu Musa al-Asy'ari, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan." Dakhaltu ala Rasulillah artinya aku masuk ke rumahnya Rasulullah, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yastan. Di sini wa huwa yastan. Waw kemudian huwa kemudian yastan. Waw di sini waw di sini waw yang pertama itu dinamakan sebagai waw al-haliyah. Yaitu waw yang menunjukkan keterangan kondisi. Ya, jadi dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan. Itu pas saya lagi masuk ke rumahnya Rasulullah, beliau dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan yastan. Baik, beliau dalam keadaan yastan artinya apa? Istanna yastannu yaitu ista'mala as-siwak. Istanna yastannu maknanya adalah ista'mala as-siwak yaitu bersiwak. Jadi al-istinan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Al-istinan itu adalah isti'malus siwak. Ya. Imrarus siwak ala asnanihi, yaitu istinan adalah mengalirkan siwak kita ya ke di antara gigi kita, itu bersiwak namanya. Ya, itu masyhur di kita alhamdulillah. Ya. Nah, jadi beliau wahwa yastan sedang bersiwak, wa tarafus siwaki ala lisanihi, wa tarafus siwak ala lisanihi. Tarafus siwak yaitu ujung siwak di atas lidahnya. Sekarang perlu memahami lagi hadis ini. Ujung siwak di atas lidahnya. Baik. Tarafus siwak, apa itu tarafus siwak? Itu nanti akan kita bahas setelah ini. Apa itu tarafus siwak? Dan kemudian ala lisanihi juga akan kita bahas. Ya, jadi tarafus siwak ada bahasan, ala lisanihi ada bahasan. Tarafus siwak dengan ra yang difathahkan taraf yaitu ujung siwak. Yang dimaksud dengan tarafus siwak di sini adalah ya taraf siwak bagian dalam, yaitu tarafus siwak di sini ya di ujungnya. Misal ini adalah siwak.
Ya, misalnya adalah siwak. Dan ini bagian ujung yang kita bersiwak dengannya. Nah, ujung siwak ala lisanihi, di atas lidahnya. Ujung siwak di atas lidahnya. Lalu bagaimana kita menafsirkan dan bagaimana gambaran tarafus siwak ala lisanihi? Ujung ya di atas lidahnya. Apakah begini? Mengeluarkan lidah kemudian di atas lidahnya? Atau ini ujung siwak kemudian siwak dimasukkan ke dalam dengan ukurannya yang kita juga tidak tahu seberapa di zaman itu. Kemudian terlihat adanya ujung lidah gini, ujung-ujung siwak di ujung lidah, di atas lidah. Atau bagaimana? Makna dari tarafus siwak ala lisanihi adalah taraf di sini ya ujung pentolnya siwak dan di atas lidahnya yaitu di ujung dalam bagian lidah. Di ujung dalam bagian lidah. Yaitu maksudnya adalah sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW yastan ila fauq, yaitu bersiwak ke atas. Jadi ini pentolnya siwak, kemudian dimasukkan kemudian di atasnya, di langit-langit mulut. Nah, kemudian seperti sampai ke tekak dan semacamnya. Tapi di situ dia bersiwak, beliau bersiwak sampai ke kulit-kulitnya, langit-langit mulut, ke situ bersiwak. Makanya kemudian wa huwa yaqul, beliau pun berkata dalam riwayat An-Nasa'i itu perkataannya adalah dengan ain kemudian a. Ya, dengan ain kemudian a. Nah, riwayat tentang suara ini berbeda-beda. Kalau misalnya dalam riwayat Al-Bukhari dihikayatkan ka'annahu yatahawwa. Beliau dalam kondisi ini seolah-olah beliau bertahawwu'. Tahawwu' adalah taqayyu. Taqayyu itu muntah, ya tahawwu dari hu seperti itu. Ya. Maksudnya tahayyu atau tahawwu' adalah mengeluarkan suara seperti suaranya orang muntah, tapi sebenarnya tidak muntah. Nah, itu namanya tahawwu'. Ya, namanya tahawwu'. Baik, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di antara faedahnya disyariatkannya bersiwak. Bersiwak di mana? Bersiwak di atas lidah. Lidah pun disiwakkan. Nah, ada istilah tul dan ard atau arad. Tul itu panjang, ard itu lebar. Dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, disunnahkan bersiwak ya. Kalau untuk lidah tul, yaitu ke panjang dalam, tul. Kalau misalnya gigi disunahkan arad. Jadi tul itu ke dalam, yaitu panjang ke dalam. Ibaratnya ini siwak pentolnya ujungnya, kemudian kita masukkan gini. Untuk lidah. Nah, kalau misalnya untuk gigi kata Ibnu Hajar disunahkan untuk arad, yaitu melebar-lebar seperti caranya. Ya, itu disunahkan seperti itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan dalam hadis ini ada suatu penekanan bahwasanya siwak itu tidak khusus untuk gigi saja. Ya, siwak tidak khusus untuk gigi saja. Itu pertama, yaitu di antara faedah-faedahnya. Siwak juga bisa untuk gusi, boleh. Kalau misalnya memang tidak menyakitkan. Siwak bisa juga untuk lidah, boleh. Siwak untuk langit-langit mulut juga bisa. Kemudian di antara faedah lainnya, bahwasanya bersiwak itu termasuk dalam bab at-tanzif dan tatayyub, bukan bab izalat al-qadhurat. Ini ada hal yang layak difahami di sini. Pertanyaan, apakah bersiwak itu masuk ke dalam bab membersihkan atau termasuk dalam bab menghilangkan kotoran? Yaitu ada bab namanya, ada istilah namanya tatayyub
atau tanzif. Ya. Tatahhur, tanzif, tatayyub. Ada istilah namanya izalat al-qadhurat, yaitu membuang kotoran. Jadi ada istilah berbenah, ya, mengatur, memperbagus, membersihkan. Ada istilah menghilangkan kotoran. Nah, manakah siwak untuknya? Apakah untuk tanazuf atau tanzif atau untuk izalatul qadhurat? Nah, bagi para ulama yang mengambil pendapat bahwasanya bersiwak termasuk dalam bab tanzif dan tatayyub, maka disunahkan atau mereka menganjurkan untuk memakai tangan kanan ketika bersiwak. Ya, kita memang dalam bersuci normalnya kita pakai tangan kanan. Tapi kalau misalnya bersiwak ini dimasukkan ke dalam bab izalatul qadhurat, yaitu menghilangkan kotoran, maka disunahkan atau bagi mereka dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Menggunakan tangan kiri, itu kalau izalatul qadhurat. Jadi itu bedanya. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat dan Allah yang paling tahu, bahwasanya bersiwak termasuk dari bab tanzif dan tatayyub, aslinya bukan izalatul qadhurat. Ya, makanya oleh karena itu disunnahkan bersiwak dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Baik. Jadi tadi kita sudah membahas tentang hadis ini. Kalau misalnya kita ulang, akhbarana Ahmad bin Abdah qal akhbarana Hammad bin Zaid qal akhbarana Ghailan bin Jarir an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari qal dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan wa tarfu as-siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul a. Kemudian kita akan membahas juga tentang di kitab-kitab apakah hadis ini diriwayatkan. Dalam Sunan As-Sughra, Imam An-Nasa'i hanya memasukkan hadis ini di tempat ini saja, tidak ada tempat lain, tidak diulang di tempat lain. Kemudian dalam Sunan Al-Kubra, beliau juga meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah, juga dari Zaid bin Hammad bin Zaid, dari Ghailan bin Jarir, dari Al-Burdah, dari Abi Musa al-Ash'ari, sebagaimana yang di hadis ini dengan sanadnya. Tapi dari ashabul usul, yaitu para pemilik kitab-kitab induk lainnya, di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud radhiyallahu anhum jami'an. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Taharah dan riwayat melalui jalur Abi An-Nu'man. Kalau misalnya Imam An-Nasa'i melalui jalur Ahmad bin Abdah, kemudian sampai kepada Hammad bin Ziyad. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur, bukan dari Ahmad bin Abdah, tetapi dari jalur Abi An-Nu'man dari Hammad. Jadi bergaung di Hammad, ya. Dan Hammad bin Zaid, kemudian dari Ghailan bin Jarir, kemudian dari Abi Burdah, kemudian dari Abi Musa al-Ash'ari, ya. Abi Musa al-Ash'ari, ya. Bedanya kalau dalam riwayat An-Nasa'i, tulisannya itu kalau misalnya muntahnya atau semi muntahnya Rasulullah, ain kemudian hamzah, a. Kalau dalam riwayat Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Al-Taharah, maka dengan hamzah dulu baru ain, a, gitu. Kemudian Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan dalam kitab At-Tahar, dalam Sahih Muslimnya, riwayatnya dari Yahya, jalur Yahya bin Habib bin Arabi. Nah, Yahya bin Habib ini meriwayatkan hadis ini dari Hammad dengan lafalnya, ya. Jadi kembali ke Hammad bin Zaid. Juga Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini tak luput di kitab At-Taharah. Cuman Imam Abu Dawud, ya, mendapatkan dua perawi di sini menuju ke Hammad bin Zaid, yaitu Imam Abu Dawud mendapatkan hadis ini dari Musaddad dan juga dari temannya juga yang akan menjadi gurunya, yaitu Sulaiman bin Daud al-Atki.
Kedua-duanya mendapatkan hadis ini dari Hammad bin Zaid. Baik. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari jalur juga Hammad juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah dan lain-lain. Wallahul muwaffiq. Dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik. Nah, jadi kita bisa membahas kemudian ketika perkataan Al-Imam An-Nawawi tentang matan hadis tadi, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari melihat Rasulullah seperti itu. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW sangat suka bersiwak sampai bagian dalam mulut beliau pun beliau siwakkan. Yang hal itu tidak bisa dikiaskan dengan pasta gigi atau lainnya. Karena siwak beda sendiri ini. Untuk membersihkan yang lebih baik daripada pasta gigi. Mungkin pasta gigi itu untuk kekuatan gigi semata ada. Dan tidak untuk gusi, tidak untuk lidah. Ya. Maka siwak adalah solusi yang terbaik untuk membersihkan itu semua. Taib, walillahil hamd. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ketiga dari Sunan An-Nasa'i. Insyaallah pada sekitar 10 menit lagi kita akan melanjutkan kajian Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.